Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan perhitungan kimia, stoichiometry, dan juga pembahasan pada materi konsep mol. Jadi materi yang merupakan salah satu bagian dari stoichiometry, perhitungan kimia mengenai konsep mol. Kita melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep mol, kemarin sudah saya sampaikan yang kita bagi menjadi konsep mol hubungannya dengan jumlah partikel, massa zat, dan volume gas, serta implementasi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan konsep mol hubungannya dengan jumlah partikel. Nah, pada pertemuan nanti kita akan membahas dua hubungan sekaligus. Jadi konsep mol hubungannya nanti dengan massa zat, ini yang awal. Baru nanti yang kedua adalah dengan volume gas. Baik, kita masuk hubungan antara mol dengan massa zat. Sebelum kita masuk bagaimana rumusan antara mol dengan massa, kita masuk ke satu pemahaman, satu pengertian, satu definisi mengenai istilah massa molar. Massa molar nanti diberi pemahaman yaitu massa 1 mol zat. Zat apapun ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya saya menggunakan kata losen ya, satu losen apapun itu jumlahnya 12, tetapi massa 1 losen zat itu akan berbeda. Namun demikian kalau itu 1 losen itu kita timbang, maka itu namanya bisa katakan massa losen gitu ya. Nah, ini juga demikian untuk massa molar itu massa 1 mol zat. Karena zat itu berbeda, maka tentunya massa molar setiap zat pun juga akan berbeda. Di mana besarnya massa molar ini sama dengan besarnya AR atau MR dari zat tersebut. Nanti dengan satuan gram atau gram per mol. Jadi contohnya misalnya begini, massa molar kalsium, lambangnya Ca, itu berarti sama dengan massa 1 mol kalsium. AR kalsium, Ca, itu 40. Karena kalsium ini merupakan unsur monoatomik, berarti ya Ca begitu saja. Maka AR-nya, di sini karena dia bukan tidak AMR, tapi AR-nya adalah 40. Maka kita katakan bahwa massa molar dari kalsium itu juga sama, yaitu 40 gram per mol. Hanya satuannya aja. Kalau AR kan tanpa satuan, AR, MR tanpa satuan ya, karena itu faktor perbandingan. Sehingga kalau misalnya saja kita memiliki sejumlah zat, kalau kita katakan atau bisa kita katakan bahwa massa molar dari suatu zat itu sama dengan AR atau MR-nya dari zat tersebut. Jadi massa molar dari setiap mol zat itu sama dengan besarnya AR atau MR zat tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya kita diminta menghitung berapa massa dari 1 mol zat, ya sama dengan AR dan MR-nya. Nah, kalau tidak 1 mol bagaimana? Ya cukup kita kalikan. Massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR. Ini saya tulis dalam tanda kurung, bukan dikali ya. Tapi ini atau. Maksudnya, kalau zat itu merupakan unsur monoatomik, maka kita gunakan AR seperti Ca, C, Na, Fe, dan sebagainya. Itu berarti kan unsur monoatomik. Tapi kalau dia berupa molekul, maka kita gunakan MR. Sekali lagi, untuk menghitung besarnya massa, atau kita lambangkan dengan M sama dengan N, atau mol dikalikan AR atau MR-nya. Di mana M massa, N adalah mol. Begitu pula kalau misalnya aja kita memiliki sejumlah massa suatu zat, kalau kita diminta untuk menghitung molnya, N sama dengan massa per AR atau MR. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol nanti dengan massa, misalnya kita memiliki sejumlah mol zat, kita akan menghitung berapa massa zat tersebut,
maka cukup nanti kita kalikan dengan AR atau MR-nya. Sebaliknya kalau kita memiliki sejumlah massa zat, kita akan menghitung jumlah seberapa molnya, cukup kita bagi dengan AR atau MR-nya. Saya tunjukkan contoh perhitungannya. Jadi bagaimana misalnya aja kita diminta untuk menghitung massa jika diketahui mol zat-zatnya. Jadi kita menghitung massa. Misalnya 5 mol besi, berapa ya? Kita lihat saja, 5 kali AR-nya besi. Mengapa AR? Karena besi merupakan unsur monoatomik. 0,75 mol urea, rumusnya CONH2 2 kali. Berapa? Kita hitung MR-nya dulu. C 12, O 16, 12 tambah 16, 28. N 14, H 1, 1 kali 2, 2. Berarti 14 tambah 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah tadi 28, berarti 60. Berarti 0,75 mol sama dengan 0,75 kali 60, sama 45 gram. Kemudian juga O2. O2 adalah molekul unsur. ARO itu 16, berarti kalau O2 itu kan 2 kali 16, berarti 32, berarti 0,5 kali 32. Contoh berikutnya, jadi kita diminta untuk menghitung banyaknya mol jika diketahui masanya. Jadi yang rumusan yang kedua tadi, berarti berapa mol Na? Ya cukup massa dibagi ARNA. Berapa mol dari C6H12O6? C12 kali 6, H12 kali 1, O-nya 6 kali 16. Jumlahnya 180, berarti 15 per 180 dan seterusnya. Ini contoh perhitungannya. Contoh soal, ini agak berbeda ya. Nah, Anda perhatikan. Diketahui ARO itu 16, Fe 56. Yang ditanyakan berapa atom besi. Nah, berapa atom besi berarti kan jumlah atom. Ini diketahui AR, berapa jumlah atom dalam 28 gram. Kalau tadi kan contoh perhitungan sebelumnya kan dari mol ke gram, mol ke massa, atau mencari massa dari mol. Nah sekarang mencari jumlah partikel tetapi dari massa. Begitu pula di sini ada massa, kemudian kita diminta untuk menghitung ada jumlah partikel, kita diminta untuk menghitung massa. Kalau kita perhatikan dengan rumus yang sebelumnya, berarti kan nggak bisa. Untuk menghitung berapa atom, berapa jumlah partikel itu rumusannya kan, ingat ya pertemuan sebelumnya, jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Padahal molnya nggak ada. Di sini untuk menghitung berapa massa itu kan mol kali MR atau AR. Di sini molnya juga nggak ada, yang diketahui adalah jumlah partikel. Dengan demikian, karena ini tidak ada hubungan langsung antara jumlah atom dengan massa, maka kita harus mencarinya dengan 2 tahap. Jadi ini contohnya. Jadi tahap pertama untuk jawaban yang untuk A ya, ini ada 2 tahap. Yang pertama kita menghitung molnya dari besi dulu. Jadi kita menghitung massa besi 28 gram itu kita ubah ke dalam bentuk mol. Berarti ketemu 0,5 mol. Dari mol baru kita menghitung berapa jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Yang asalnya dari 0,5 kali ini tadi. Demikian juga yang kedua, kita akan menghitung berapa massa. Massa tadi kan rumusnya sama dengan mol kali AR atau MR. Maka untuk mencari mol, kita cari dulu yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Angka 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,05 mol. Dari 0,05 mol inilah kita akan mencari berapa massanya, di mana massa sama dengan jumlah mol kali
mR sama dengan 0,05 kali 32 sama dengan 1,6 gram. Ini hanya contoh saja. Mudah kan? Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan contoh ini. Nanti selanjutnya silakan Anda bisa berlatih soal. Ini saya tunjukkan satu rangkaian soal, nanti silakan Anda berlatih, Anda baca. Setelah nanti saya share ini ya filenya, nanti bisa Anda berlatih. Ada 4 soal. Rasa itu untuk pemahaman terkait dengan hubungan antara mol dengan massa zat. Pembahasan berikutnya yaitu kita masih konsep mol yang dasar ini hubungannya dengan, tetapi kalau yang pertemuan sebelumnya jumlah partikel, pertemuan tadi sebelum ini adalah dengan massa zat, dan sekarang adalah konsep mol hubungannya dengan volume gas. Bagaimana hubungan antara mol dengan volume gas? Yang pertama saya kenalkan juga dengan istilah volume molar gas. Tadi kita sudah mengenal massa molar zat, sekarang volume molar gas. Oh ya, sebelum berlanjut, yang kita bahas saat ini volume, tetapi kita batasi khusus untuk zat yang berwujud gas. Jadi kita belum membahas volume zat-zat dalam cair ataupun larutan. Kita hanya membatasi untuk zat-zat yang berwujud gas. Sama pengertiannya, volume molar gas yaitu volume 1 mol zat gas, zat yang berwujud gas. Sehingga nanti rumusnya ini sebenarnya nggak begitu penting, yang penting Anda paham volume sama dengan jumlah mol kali volume molarnya. Kita nggak akan menggunakan rumusan ini, tapi situ nanti rumusan-rumusan setelahnya. Tapi yang penting Anda memahami mengenai istilah volume molar gas. Di mana nanti V itu volume, satuannya liter, nanti dalam satuan liter ya, meskipun dalam perhitungan dalam praktek sering juga kita menggunakan mililiter, tetapi dalam perhitungan resmi atau secara dasar itu kita satuannya adalah liter. Nanti volume molar gas itu sangat tergantung pada kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud di dalam atau keadaan yang dimaksud oleh suatu zat itu yaitu pada suhu dan tekanan. Itu namanya kondisi. Jadi kondisi itu saat itu berada pada suhu dan tekanan tertentu. Biasa nanti disingkat dengan P dalam kurung P, T. Jadi kalau ada soal ini P, T itu maksudnya berada pada kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu yang dimaksud nanti ini yang penting, yang pertama ini yang justru kadang sering didefinisikan volume molar gas ya. Yang pertama yaitu keadaan standar yang biasa disingkat dengan STP. Ini sering juga beberapa buku menyebutkan ini volume molar gas, tapi sebelumnya enggak. Jadi ini ya kondisinya pada keadaan standar. Apa yang dimaksud standar? Standar yaitu kondisi di mana pada saat itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalau tidak pada kedua kondisi ini, maka itu bukan pada keadaan standar. Jadi keadaan standar itu kondisi di mana pada saat itu memiliki suhu 0 derajat Celcius dan tekanan tekanan 1 atmosfer. Dalam perhitungan kondisi suatu gas, kita sering menggunakan rumusan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. P ini tekanan, ini yang penting Anda harus benar-benar paham ya. P tekanan, V volume, N jumlah mol atau jumlah partikel, R tetapan gas ideal, dan T suhu mutlak satuan Kelvin. Di mana satuan P tekanan itu selalu atmosfer. Jadi kalau belum satuannya atmosfer ya harus diubah, dikonversi. Misalnya cm Hg, Newton per meter persegi itu juga harus dikonversi ke dalam bentuk atmosfer. Volume satuannya liter.
mol, biasa mol, kemudian tetapan gas ideal besarnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan T suhu mutlak satuannya Kelvin. Nanti dalam perhitungan kalau satuannya masih derajat Celcius harus diubah dengan ditambah bilangan 273 supaya mendapatkan satuan Kelvin. Nah, berdasarkan rumus gas ideal ini, kalau ini kita masukkan angka-angkanya, jadi kan V sama dengan N-nya 1 kali 0,082 gitu, T-nya 273, B-nya 1, maka ketemu 22,4 liter. Sehingga nanti volume gas apapun, bisa ulangi, gas apapun ya, selama diukur pada keadaan standar atau STP, maka selalu memiliki 22,4 liter, memiliki volume 22,4 liter. Gas apapun ya, jadi apa gas O2, CO2, H2O, NH3, N2 dan sebagainya, semua gas kalau diukur pada keadaan standar, setiap 1 mol gas tersebut selalu bervolume 22,4 liter. Sehingga kalau jumlah molnya tidak 1 mol, maka untuk menghitung volumenya sama dengan mol kali 22,4. Itu aja rumusannya. Atau kalau kalian memiliki sejumlah volume, kemudian diminta untuk menghitung jumlah molnya, sama dengan volume tersebut dibagi dengan 22,4. Itu ya, sederhana. Jadi keadaan standar kali 22,4. Jadi antara nanti jumlah mol dengan volume pada keadaan standar, maka hubungannya itu cukup dengan angka 22,4. Kalau kita ingin mengubah dari mol ke volume gas, cukup dikalikan dengan 22,4. Sebaliknya kalau kita ingin atau memiliki jumlah volume ingin menghitung berapa jumlah molnya, cukup dibagi dengan 22,4. Ini keadaan standar. Ingat keadaan standar 0 derajat Celcius 1 atmosfer, 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Kemudian kondisi yang kedua yaitu pada suhu kamar. Jadi setelah suhu kamar itu pendefinisiannya. Jadi kalau keadaan standar tadi STP itu standar temperature and pressure. Kalau suhu kamar itu ya sesuai singkatannya yaitu room temperature and pressure. Yang pemahamannya yaitu berada atau diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalau kita hitung dengan rumus gas ideal, berarti kalau 25 derajat Celcius kita konversi ke dalam Kelvin, itu berarti 298 Kelvin. Nanti kita dapatkan ternyata mirip dengan pada keadaan standar, bedanya kalau pada suhu kamar itu angkanya 24,4. Itu aja bedanya. Jadi kalau pada STP itu 22,4, tapi kalau pada RTP pada keadaan suhu kamar itu 24,4. Sehingga kalau kita memiliki sejumlah volume tertentu dibagi dengan kita ingin mengetahui jumlah molnya cukup dibagi dengan 24,4. Kondisi yang ketiga pada kondisi tertentu. Nah, jadi kalau pada STP itu harus suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Pada RTP suhunya harus 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalau kondisi tidak berada pada kedua kondisi tersebut, berarti pada kondisi tertentu. Misalnya tekanan 1 atmosfer tapi suhunya 10 derajat. Nah, berarti kan tidak termasuk kategori keduanya tadi. Atau diukur pada suhu kamar 25 derajat Celcius tapi tekanannya 0,9 misalnya, 0,9 atmosfer. Itu berarti kan juga berada kondisi tertentu. Kalau kita berada atau mengukur pada kondisi tertentu, maka berlaku hukum gas ideal. Sehingga rumusnya kan ini PV sama dengan nRT, sehingga V sama dengan nRT per P. Atau kalau kita ingin menghitung N sama dengan P kali V per RT. Hanya saya ingatkan satuan-satuannya P atmosfer, P itu satuannya liter, N mol, R liter atmosfer per mol Kelvin, serta T satuannya Kelvin. Dan yang terakhir, kita ingin mengetahui berapa volume suatu gas yang diukur pada kondisi gas lain. Kalian ingat, ini sesuai dengan hukum dari Avogadro. Jadi pada kondisi yang sama, zat-zat yang memiliki jumlah partikel yang sama memiliki volume yang sama.
Karena jumlah partikel itu sebanding dengan mol, partikel sebanding dengan volume, jumlah partikel sebanding dengan jumlah mol, maka jumlah mol juga sebanding dengan jumlah volume. Nah, gitu aja. Sehingga sama rumusannya dengan pada hukum Avogadro, yaitu kita dapat membandingkan N mol, V adalah volume, 1, 2 ini variabel untuk gas tertentu, misalnya ini O2, ini H2O, boleh saja, ini N2. Yang penting angka 1 harus konsisten. Ini kalau ini O2, ini juga O2. Ini N2, ini juga N2. Ini N itu jumlah mol, V jumlah volume. Juga ini kita bisa membolak-balik rumus N1 per N2 sama dengan V1 per 2, boleh juga N1 per V1 sama dengan N2 per V2, boleh juga V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Sama ya, ini pernah kita bahas dalam hukum Avogadro. Kita pada contoh perhitungan. Jadi misalnya saja kita ingin menentukan 2 mol gas nitrogen jika diukur pada keempat kondisi tersebut. Ingat di sini, tapi nanti yang terakhir mungkin saya beberapa penekanan gitu. Jadi kalau pada keadaan standar, ya langsung 2 kali 22,4. Kalau pada keadaan RTP, ya langsung 2 kali 24,4. Mudah ya. Ya mudah ini untuk perhitungan. Yang ketiga, ini suhunya 30. Tekanannya 1 atmosfer. Berarti ini kan tidak pada kondisi STP atau RTP, maka kita gunakan PV sama dengan nRT. Ingat ini suhunya 30 derajat. Harus kita konversi ke dalam Kelvin. Jadi ini kita cukup 273/30, jadi diubah dulu T-nya dalam Kelvin 303 Kelvin, V sama dengan nRT per P, berarti 2 kali ini ketemu sekian. Dengan yang terakhir pada kondisi tertentu kita gunakan rumusan yang mana saja begitu. V1 per N1 sama dengan V2 per N2 boleh, V1 per V2 sama dengan N1 per N2 juga boleh, dan nanti kalau kita hitung akan ketemu. Ini kebetulan agak mudah ya, langsung mol. Yang sering nanti N, itu sering dalam perhitungan nanti ya, itu yang ditunjukkan adalah satuannya satuan masih dalam bentuk gram. Artinya dalam massa. Sehingga massa kemudian diketahui AR/MR, berarti kan dari massa itu harus konversi dulu ke dalam bentuk mol. Dari mol baru bisa kita masukkan ke dalam perhitungan itu. Itu ya contoh perhitungan untuk hubungan antara mol dengan volume. Saya hanya mengingatkan dalam perhitungan-perhitungan, jadi tidak ada yang sulit dan segala sesuatu sudah diperhitungkan oleh Allah dengan sangat cepat. Seperti firman-Nya, ini salah satu nukilan ayat di bagian akhir dari ayat, kalau nggak salah di Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha sari'ul hisab. Jadi yang artinya maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab atau perhitungannya. Jadi mungkin ada satu nilai yang bisa kita ambil di sini. Jadi segala sesuatu sudah ada perhitungan-perhitungan yang kita pun nanti juga akan dihitung di Yaumul Akhir. Dan nanti Anda bisa berlatih mengenai soal latihan ini terkait dengan hubungan antara mol dengan volume. Dan bagian akhir ini saya tunjukkan. Kita sudah membahas tadi hubungan antara mol dengan yang pada pertemuan sebelumnya dengan jumlah partikel, tadi juga dengan massa dan juga dengan volume. Nah, hanya saya ingatkan demikian. Jadi hubungannya dengan massa, dengan jumlah partikel dan volume gas. Antara massa, volume, dan jumlah partikel tidak ada hubungan langsung. Artinya misalnya begini, tadi kan sudah sempat saya contohkan ya, tadi sejumlah massa kemudian berapa jumlah partikelnya gitu. Nah ini antara sejak pembahasan awal antara massa dengan jumlah partikel tidak ada hubungan. Jadi kalau kita memiliki sejumlah partikel kemudian ditanya berapa massanya, kita nggak bisa langsung menghitung. Demikian juga dengan gas, kita memiliki sejumlah massa, berapa volumenya? Nggak bisa. Kita memiliki volume, berapa jumlah partikelnya? Nggak bisa, karena nggak ada hubungan.
Maka antara ketiga satuan ini, massa, jumlah partikel, dan volume, ini ada satu penghubung, yaitu mol. Maka saya mengistilahkan istilah terminal mol. Apa maksudnya? Ketika kita akan membuat perhitungan, kita semuanya harus kembali ke terminal. Nggak boleh kita serta-merta dengan mudahnya berjalan. Jadi misalnya aja kita akan menghitung massa. Nah ini kan antara massa dengan mol kan ada hubungan, sehingga mudah. Kita punya mol berapa massanya, kita punya mol berapa jumlah partikelnya, kita punya partikel berapa jumlah molnya, kita punya mol berapa volumenya, kita punya volume berapa molnya. Kan mudah. Nah, antar masing-masing ini ada penghubungnya. Ini yang harus kalian ingat. Bahwa antara massa dengan mol itu penghubungnya adalah AR atau MR. Antara mol dengan jumlah partikel adalah bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan antara mol dengan volume khusus yang berada pada kondisi standar terhubung dengan bilangan 22,4 liter. Kalau kita ingin mengubah antara massa ke mol, cukup. Artinya gini, kita memiliki sejumlah massa cukup dibagi dengan AR-nya, maka ketika ketemu mol. Sebaliknya kalau kita punya mol ingin menghitung massanya ya cukup dikalikan. Kita punya mol ingin menghitung berapa jumlah partikelnya cukup dikalikan. Kita punya jumlah partikel ingin menghitung molnya cukup dibagi bilangan Avogadro. Kita punya mol berapa jumlah volume gasnya cukup dikalikan dengan angka 22,4. Sebaliknya kalau kita punya volume tertentu menghitung jumlah molnya dibagi dengan 22,4. Sehingga kalau misalnya saya memiliki sejumlah massa gas misalnya, ditanyakan berapa volume pada keadaan STP, maka caranya adalah massa dibagi AR atau MR gas tersebut kan ketemu mol. Yang ditanyakan adalah volume. Berarti dari mol ke volume cukup dikalikan dengan 22, dan seterusnya. Nanti silakan Anda dapat berlatih. Jadi ini salah satu cara, ini cukup penting meskipun sederhana ya, untuk menghafalkan bagaimana hubungan antara mol, jumlah partikel, massa zat, serta volume gas. Saya rasa itu sebagai dasar kita pembahasan antara mol dengan jumlah partikel, dengan massa dan volume. Nanti pertemuan berikutnya setelah Anda banyak berlatih, kalau ada masalah nanti sampaikan. Kita masuk baru pada implementasi dari masing-masing konsep mol ini. Saya rasa itu pertemuan pada pagi ini. Semoga bisa bermanfaat. Marilah kita duduk bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.